Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Kapal KM Palembang Indah 4 terbakar dan tenggelam di perairan Anambas. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 24 lainnya berhasil diselamatkan. TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan 34 PMI ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Saat ditemukan, mereka dalam kondisi lemas dan berlumuran lumpur. Seorang pelaku pencurian dihajar warga usai kepergok mencuri boiler air conditioner di minimarket. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Kapal KM Palembang Indah 4 terbakar dan tenggelam di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa ini, 1 orang dikabarkan meninggal dunia dan 24 kru kapal berhasil diselamatkan oleh kru kapal KM Naga Emas 4. Beginilah proses evakuasi kru kapal KM Palembang 4 oleh kapal KM Naga Emas 4 pada Minggu 6 Februari 2022, sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Kapal KM Palembang 4 terbakar di perairan Anambas dengan asap hitam. Tidak jauh dari lokasi kejadian, terlihat sejumlah orang mengapung di laut. Ternyata mereka berasal dari kapal jenis Pukat Mayang yang terbakar. Mereka tengah terombang-ambing di laut dengan kondisi gelombang kuat dan angin kencang. Setelah berhasil diselamatkan, 24 orang kru kapal langsung dibawa ke Naga Emas 4 ke dermaga yang ada di Kabupaten Bintan. Insiden kapal terbakar ini dibenarkan Kapolsek Bintan Timur AKP Suwardi saat ditemui Senin 7 Februari. Dari informasi yang kita dapat, bahwasanya 1 ABK-nya meninggal dunia dan 1 lagi luka bakar dan sedang diberikan pertolongan. Untuk ABK untuk saat ini masih berada di Kijang, ya, untuk dimintai keterangan oleh Satpol Air yang bersama dengan Polsek. Kepala Satuan Polisi dan Air Polres Bintan AKP Syamsur Rizal mengatakan, saat ini pihaknya masih mendata dan meminta keterangan dari para kru kapal terkait peristiwa tersebut. Kebetulan ada kapal nelayan yang dari Kijang ini, namanya kapal KM Naga Emas 4. Ya. Kebetulan melintas lebih kurang 4 mil atau 3-4 mil lah, melihat ada asap, kapal ini merapat. Nelayan sempat terjun ke laut lebih kurang selama 1 jam. Akhirnya baru dapat diselamatkan oleh kapal Naga Emas. Sementara itu, salah satu kru kapal yang terbakar, Safi'i, mengatakan ia tidak mengetahui secara persis terkait kebakaran karena saat itu ia mengaku sedang berada di dalam kamar mesin. Setelah mengetahui kapal terbakar, ia bersama sejumlah rekannya langsung terjun ke laut untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kita kan bakar kapal, ya kan, tapi diusahakan nggak bisa kita lari ke muka. Ada 1 jam di muka gitu lah kan. Api akan 1 jam lah, api kan cepat terbakar marah sampai ke muka ya. Ada kapal yang datang ya? Belum lagi terjun ada 2 jam sampai 1,5 jam air baru datang kapal itu. Oh, sempat 1 jam lebih Bapak di laut Pak ya? Terombang-ambingnya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Ratusan pengungsi asal Afghanistan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa siang. Aksi damai tersebut merupakan yang ke-15 kalinya mereka lakukan. Dengan mengenakan rompi berwarna biru, sebanyak 330 orang pengungsi asal Afghanistan kembali mendatangi kantor perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR yang berada di kilometer 7 kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lokasi aksi unjuk rasa tersebut tidak jauh dari kediaman pribadi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Yahya, salah satu pengungsi Afghanistan, menyampaikan aksi damai kali ini hanya meminta pemukiman. Selain itu, Yahya menyebut sepanjang tahun 2022
sudah ada korban meninggal dunia karena bunuh diri dari pengungsi Afghanistan di beberapa daerah di tanah air. Selain itu, Yahya menyebut sepanjang tahun 2022 sudah ada korban meninggal dunia karena bunuh diri dari pengungsian Afghanistan di beberapa daerah di tanah air. Yahya menilai hal tersebut terjadi karena masih kurangnya perhatian dari UNHCR dan IOM. Hanya permintaan kami ada satu aja. Kami minta pemukiman, tidak mau apa-apa lagi. 2022 dalam 1 bulan kami kehilangan 4 orang. Dalam 1 bulan mereka meninggal dunia karena kekurangan perhatian dari UNHCR dan IOM. Emang mayoritas pengungsi mereka menderita dari gangguan kecemasan dan sayangnya kami kehilangan 4 orang dalam 1 bulan. 4 orang itu di mana aja ya? Duanya di Makassar dan duanya di Pekanbaru. Kalau Tolong selamatkan mereka. Tolong. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV, mengabarkan. Saudara, buaya berkalung ban sepeda motor di Sungai Palu, Sulawesi Tengah berhasil dievakuasi oleh warga setempat pada Senin 7 Februari malam. Ban yang melilit di leher buaya tersebut videonya sempat viral di media sosial, akhirnya berhasil dilepaskan. Beginilah proses evakuasi seekor buaya berkalung ban dari Sungai Palu. Buaya yang terlilit ban motor bekas di lehernya ini sempat viral di media sosial. Buaya tersebut berhasil ditangkap oleh seorang warga bernama Tili dengan menggunakan alat seadanya, sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Proses evakuasi terhadap buaya tersebut turut mengundang antusias ratusan warga untuk menyaksikan. Tili mengaku sejak 2 hari terakhir, dirinya memang berniat menangkap buaya tersebut untuk melepaskan ban yang melilit di lehernya. Tangkapnya ya kan main sama kayu, capek langsung ditarik sama orang. Saya mainkan sama kayu memang, bukan saya yang main. Karena kayu yang main dia tidak kuat, mau tarik pohon. Itu pohonnya. Berat itu Pak. sudah lama aja kayaknya memang. Saya 3 minggu berjalan Di sini. tapi saya dua kali lepas, 3 kali kenain. Sebelumnya, sejumlah pihak juga pernah mengevakuasi buaya tersebut, seperti ahli reptil asal Australia, Panji Petualang, ahli reptil asal Perancis dan Amerika Serikat. Akan tetapi mereka tidak berhasil. Untuk sementara, buaya tersebut dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Tengah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu yang dibantu warga sekitar. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Badai topan Batsirai menerjang Tenggara Madagaskar pada Minggu 6 Februari. Akibatnya sebagian bangunan hancur dan tiang listrik tumbang. Sedikitnya 10 orang meninggal dunia pada peristiwa tersebut. Radio pemerintah mengatakan, korban jiwa yang meninggal dunia karena tertimpa runtuhan bangunan rumah mereka di kota Ambalo. Badan Penanggulangan Bencana menyebutkan, saat ini masih mendata berapa jumlah korban yang meninggal dunia. Selama bencana, jalan dan rumah di pusat kota Fiaransoa, Tenggara Madagaskar terendam banjir. Air naik di pagi hari, saat sebagian besar warga sedang tidur. Мы живем на холме, на краю обрыва. Ветер был сильный, но наш дом крепкий. Ранним утром произошел оползень. На всякий случай глава района велел нам отправиться в эвакуационный центр. Вот почему мы здесь. Batsirai menghantam pantai timur dengan hujan lebat dan angin dengan kecepatan lebih dari 45 meter per detik hingga menyapu daratan. Kemudian tanah longsor terjadi di sejumlah daerah. Sebanyak 48.000 orang dievakuasi ke kamp-kamp darurat. Madagaskar belum sempat pulih dari badai sebelumnya, Hana, yang melanda pulau itu 2 minggu lalu dan merenggut nyawa 55 orang serta 130.000 orang harus meninggalkan rumah mereka. Dari Madagaskar, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. TNI Angkatan Laut berhasil menyelamatkan sekaligus menggagalkan penyelundupan 34 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara pada Senin malam kemarin. Para PMI tersebut ditemukan dalam kondisi lemas dan berlumpur di atas kapal. 34 PMI ilegal ini terdiri dari 20 orang pria dan 14 orang wanita yang berasal dari berbagai daerah di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, Palembang, Kupang hingga NTT. Saat ditemukan PMI ilegal tersebut dalam keadaan lemas dan berlumpur karena kelelahan berjalan dalam kubangan lumpur untuk menuju kapal.
Komandan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut PA Sebayang menjelaskan, awalnya pos TNI AL Tanjung Tirap menerima informasi akan ada keberangkatan PMI ilegal melalui jalur Pelabuhan Tikus dengan tujuan Malaysia. Setelah mendatangi lokasi, petugas berhasil mengamankan 4 orang PMI ilegal dan 30 orang lainnya di kapal KM Kaila di Pelabuhan Tikus di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Sebelum berangkat, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan sehingga keberangkatan sempat tertunda. Nah, dalam prosesnya ini kapal tersebut ternyata sudah mengalami kebocoran juga, sehingga pada saat mereka menyeberang ke sana, itu kan mereka sudah tidak langsung bisa bergerak karena kapal juga sudah dalam kondisi yang tidak baik. Untungnya berkat kesikapan kita semua, kita bisa menggagalkan, tapi dalam hal ini yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa dari saudara-saudara kita ini. Saat ini para PMI telah dievakuasi ke pos Angkatan Laut Tanjung Tiram untuk dilakukan pendataan dari pihak imigrasi dan selanjutnya menunggu kepastian pemulangan ke daerah asal masing-masing. Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Ratusan kendaraan angkutan orang dan barang terjaring razia gabungan yang digelar oleh Satlantas, Dishub dan Dispenda Kota Batam pada Selasa sore. Kegiatan tersebut untuk mengantisipasi kecelakaan dan kelebihan muatan barang. Satu persatu kendaraan angkutan orang dan barang yang melintas di jalur lambat depan Mapolresta Barelang dan Dishub Kota Batam diperiksa oleh petugas tim gabungan. Kegiatan razia tersebut untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan barang yang melebihi kapasitas muat. Selain itu, kegiatan razia untuk menertibkan pada supir angkutan barang yang tidak melengkapi surat kendaraan serta kelayakan kir kendaraan angkutan barang. Kendaraan yang kedapatan melebihi kapasitas muatan akan langsung dilakukan pemotongan oleh tim gabungan. Kasat Lantas Polresta Barelang Batam, Kompol Riki Firmansyah mengatakan, kegiatan ini akan rutin dilaksanakan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dalam kegiatan tersebut, ada sekitar 16 kendaraan ditemukan tidak dilengkapi dengan surat dan kelayakan kendaraan angkutan barang. Kenapa hal ini dilakukan? Salah satunya adalah untuk mengantisipasi baik kecelakaan ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Oleh karena itu kita mengambil tindakan deteksi dini untuk mencegah hal tersebut, baik dari segi muatan kendaraan yang overdimension ataupun dari segi kelengkapan surat-surat dan kepemilikan SIM itu sendiri. Karena SIM merupakan salah satu tolak ukur kelayakan seseorang dapat dikatakan berhak atau tidak untuk mengemudikan kendaraan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim menyebut kegiatan razia untuk menertibkan armada angkutan barang yang melanggar dan tidak dilengkapi oleh surat-surat kelayakan. Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan selama tahun 2022. Kendaraan yang sudah overload itu, maka kita akan beri tanda dan kasihkan waktu lah kepada mereka untuk melakukan normalisasi ketentuan ya. Kalau memang nanti kedapatan lagi waktu yang sudah ditentukan mereka tidak melakukan normalisasi, nanti akan dilakukan penindakan tegas. Dalam kegiatan razia tersebut, setiap pengendara yang melanggar akan langsung ditindak oleh petugas di lokasi dan segera diminta untuk membayar pajak kendaraan yang telah berakhir. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV, mengabarkan. Pemirsa, sejumlah pembalap MotoGP tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok pada Senin kemarin untuk menjalani tes pramusim yang berlangsung pada 11 hingga 13 Februari. Para pembalap MotoGP dan tim mulai berdatangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok NTB pada Senin kemarin dengan menggunakan pesawat charter yang terbagi dalam 2 kelompok penerbangan. Para pembalap ini tiba di Mandalika untuk menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari akhir pekan ini. Panitia langsung membawa para pembalap dan tim ke sejumlah hotel untuk menjalani karantina selama 24 jam ke depan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria mengatakan, para pembalap akan melakukan track walk pada Kamis mendatang. Dalam video milik warga ini,
tampak sejumlah pembalap yang salah satunya adalah juara dunia MotoGP 8 kali, Marc Marquez, yang disambut antusias penggemar yang telah menunggu untuk diajak berfoto. Sirkuit Mandalika akan menjadi pengalaman baru bagi para pembalap dan tim, karena trek sepanjang 4,3 km itu untuk pertama kalinya masuk ke kalender MotoGP tahun ini. Sirkuit Mandalika dijadwalkan menjadi tuan rumah Grand Prix Indonesia pada 18 hingga 20 Maret. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Seorang pelaku pencurian dihajar warga usai kepergok mencuri boiler air conditioner atau AC di minimarket di Jalan Raya Joglo 3, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang pelaku pencurian boiler AC jadi bulan-bulanan warga saat beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Joglo 3, Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu malam kemarin. Menurut keterangan warga, pelaku berjumlah 3 orang, namun 2 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Satu pelaku kemudian dihajar warga saat kepergok sedang mencuri AC. Awalnya pelaku mengaku sebagai teknisi yang memperbaiki lampu, namun saat petugas minimarket lengah, pelaku langsung menggasak boiler AC di minimarket tersebut. Polisi pun akhirnya menangkap pelaku dan menyelamatkannya dari amukan massa. Pelaku berinisial AS berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Kembangan untuk dimintai keterangan. Sementara 2 pelaku lainnya berinisial S dan RR berhasil diamankan Senin siang. Dari ketiga pelaku, polisi mengamankan 4 unit boiler AC, 1 unit mobil. Mereka berpura-pura ingin melakukan perbaikan terhadap lampu taman dan kemudian mereka masuk ke Indomaret melakukan pencurian terhadap barang yang dimaksud. Pelaku ini sudah biasa atau seperti apa Pak? Apa kayak modus baru atau seperti gimana? Sementara kami sedang melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Wahyu, UTV, mengabarkan. Mariulis akan mengajukan kasasi atas gugatan perdata soal ganti rugi lahan jembatan Batam Bintan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang diduganya kurang adil. Upaya hukum kasasi tersebut ditempuh Mariulis setelah adanya putusan majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perdata ganti rugi lahan tersebut. Di mana gugatan perdata yang diajukan Mariulis tidak dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Hal tersebut dikatakan Mariulis melalui kuasa hukumnya Urip Santoso pada Selasa 7 Februari. Urip mengatakan sejumlah hal yang akan dituangkan dalam pengajuan kasasi nantinya. Salah satunya seperti penilai harga tanah atau appraisal. Jauh sebelum putusan kami juga sudah menyampaikan kami akan mengajukan kasasi, di mana kami menunggu penetapan dari pengadilan menghadirkan appraisal dari pihak kami sebagai pembanding, sehingga apresial yang menilai sekarang ini bukan seolah-olah menjadi keputusan Tuhan, tidak bisa disanggah, tidak bisa dibanding, dan tidak ada pembanding gitu loh, sehingga perkara ini terbuka terang benderang. Sebelumnya Mariulis menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena merasa keberatan dengan harga ganti rugi lahan miliknya. Lahan di Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan, Kepulauan Riau itu akan digunakan untuk proyek pembangunan jembatan Batam Bintan. Gugatan dilayangkan karena Mariulis merasa keberatan atas ganti rugi lahan. Pasalnya, ada perbedaan harga ganti rugi lahan antara lahan Mariulis dengan warga lain yang masih berdekatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV, mengabarkan. Kementerian Perhubungan menetapkan 4 pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk berwisata ke Indonesia melalui jalur udara. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, keempat pintu masuk wisatawan mancanegara tersebut akan diawasi secara ketat, mulai dari kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, syarat vaksinasi dosis lengkap hingga wajib PCR, yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam. Adapun keempat bandara yang telah ditetapkan tersebut, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Hang Nadiem Batam,
dan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Adita menerangkan sejumlah aturan terkait kedatangan wisatawan luar negeri tertuang dalam Surat Edaran Kemenhub Nomor 12 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pelaku perjalanan luar negeri dengan transportasi udara di masa pandemi COVID-19. Tentu ini dilakukan bersama dengan tim gabungan. Seperti kita ketahui ada Satgas Bandara yang ini terdiri dari TNI Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dijen Keimigrasian maupun juga otoritas bandara untuk mengawasi implementasi di lapangan. Baik itu oleh operator bandara, maskapai maupun penumpang pesawat itu sendiri. Adita mengharapkan surat edaran tersebut bisa dijadikan rujukan maupun pedoman bagi para operator bandara dan maskapai penerbangan dalam operasional penanganan pelaku perjalanan luar negeri sebagai upaya pengendalian penularan COVID-19. Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemerintah Kota Batam akan melakukan rapat koordinasi mengkaji penerapan sistem pembelajaran di sekolah. Di saat ini kasus aktif positif COVID-19 mulai merangkak naik. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebutkan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan tim Satgas COVID-19 untuk mengambil langkah yang pas. Amsakar menyebutkan tidak menutup kemungkinan Pemko Batam akan kembali memperlakukan pembelajaran secara daring untuk tingkat SD hingga SMP apabila kembali terjadi perkembangan kasus COVID-19 yang mengkhawatirkan dan berdampak signifikan kepada peserta didik. Amsakar menjelaskan, terkait sekolah yang memiliki siswa terkonfirmasi COVID-19 juga telah dilakukan langkah penanganan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dengan cara meliburkan sekolah selama 7x24 jam. Kasus COVID-19 sempat melandai hingga Januari 2022, namun sejak tanggal 1 hingga 5 Februari 2022, data tim gugus tugas COVID-19 Kota Batam menunjukkan adanya lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Pertanggal 5 Februari 2022, ditemukan ada penambahan 27 kasus COVID-19, sehingga saat ini total kasus aktif mencapai 116 kasus, di mana 34 kasus diantaranya merupakan varian Omikron. Tapi kita akan pantau betul perkembangan perharinya. Kalau kemudian berdampak signifikan terhadap peserta didik kita, tidak tertutup kemungkinan kita akan mengambil pembelajaran dengan pola daring itu. Cuman yang kedua, standar protokol kesehatan ini sebenarnya sesuai dengan level pada masing-masing daerah. Saat ini level kita masih berada pada level 1. Jumlah terkonfirmasi kita masih dalam batas di level 1. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.